Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat apa ngantuk? Gimana? Bilang aja pasti. Nah, sambil diskusi saja supaya nggak ngantuk. Saya nggak banyak bicara ya. Kita lebih banyak diskusi karena kemarin kita sudah praktikum dan juga SGD kemarin juga mungkin sudah banyak dibahas ya. Jadi saya pada penekanan saja ya untuk apa yang sebetulnya harus kita kuasai atau kompetensi pada level ini gitu ya. Jadi untuk ventilasi kemarin sudah selesai ya. Ventilasi termasuk juga rasio ventilasi dan fungsinya. Sekarang kita akan mulai membahas di respirasi eksternal, kemudian transport, kemudian respirasi internal. Ya, jadi kita tidak bahasnya karena ini sudah sekarang di pertama respirasi internal eksternal ya. Kalau kemarin kita mengetahui adanya masuknya oksigen dan CO2 itu karena adanya beberapa prasyarat ya, mulai dari dinding dada sampai ke compliance dan seterusnya. Maka kita akan melihat juga prasyarat di difusi. Gas itu kan tidak mungkin bisa melewati membran atau kemudian berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain kalau tidak ada syarat tertentu. Apa saja? Ini ada 7 ya. Nanti bisa Anda cari di Constanzo, itu ada rumusnya, rumus kecepatan difusi gas pada sistem respirasi. Itu melibatkan 7 unsur atau 7 komponen. Yang pertama apa ini? Sensornya ada enggak? Ya. Enggak kantor ini kok. Dava, Muhammad Dava. Oh, Asiludin. Muhammad Dava banyak kok. Juga kan? Masnya di belakang ada. Oh ya. Apa saja Mas Muhammad Dava? Yang pertama apa? Supaya bisa terdifusi masuk ke dalam paru, dari paru masuk ke alveoler, dari paru masuk ke pembuluh darah, dan pembuluh darah kembali ke paru. Tekanan apa? Tekanan udara, tekanan parsial ya. Tekanan parsial oksigen dan CO2 ini ya. Nah, tekanan parsial oksigen di paru ini berapa, Mas Dava? Tekanan parsial oksigen di paru ini berapa? Oh tidak, harus diganti. Firman ada? Ya, Firman. Berapa Mas Firman? Di sini berapa? Di sini berapa? Ini ada maksudnya saya bertanya ya. Berapa? 60. Yang mana? Yang di alveolar. Alveolar 40, yang di sini 40 kalau di kapiler. alveolar 40. Jadi bedanya berapa? 20. 20. Nah, ya. Mas ini setuju? Iya. Setuju. Padahal belum betul loh ini. Kalau saya melimpas itu pasti belum betul. Mas yang ini setuju? Tidak setuju karena masih belum karena harusnya yang di alveolus itu tekanan parsial oksigen 104. betul. Untuk yang kapiler tekanan parsial oksigen 40. Betul. Ya, jadi di sini ya, siapa ini jadi namanya? Wildan. Wildan.
Ya, responsi bagus ini nanti ya. Di 104 di sini adalah 40. Pentingnya apa? Kita mau melihat perbedaannya. Berarti perbedaannya berapa? 64 mm kaki. Catat dulu ya. Oke, sekarang CO2 di sini berapa? Nah, sampai ini yang belum. Z1. Ya, saya di belakang, kemarin depan. Berapa di sini, Mas Z1? Itu, salah. Di sini berapa? Di paru? Di kapiler? Hah? Belum, bukan 40. Di kapiler berapa? 46. Terus di paru berapa? 40. Bedanya berapa? 6. Tadi di sini 64, di sini 6. Betul ya? Ya. Sekarang apa lagi ini? Pertanyaannya ini terusnya. Yang mas-mas dulu. Fadil, ada enggak? Sebelahnya. Oh iya, Fadil. Nah, ini kan bedanya tadi berapa nih? 6, ini 64. Perbandingannya berapa? 1:10 ya. Pertanyaannya, kecepatan difusi CO2 masuk ke paru dan oksigen masuk ke darah sama atau berbeda? Kecepatannya. Tadi kan kecepatan difusi tergantung dari perbedaan tekanan. Nah, kalau perbedaannya aja berbedanya jauh banget, sampai 10 kali lipat. Kira-kira CO2 dan oksigen itu kecepatan difusinya sama atau berbeda? Berbeda. Cepat siapa? Cepat siapa berarti oksigen. Siapa setuju? Setuju angkat tangan loh. Setuju nggak? Kecepatannya berbeda. Setuju apa tidak? Setuju. Salah. Karena faktor yang menentukan kecepatan difusi kan tidak hanya perbedaan tekanan. Kenapa salah? Kalau oksigennya banyak yang masuk, CO2-nya nanti saja lah, saya tak di sini dulu. Kira-kira terjadi apa? Hiperkapnia. CO2-nya akan timbun di darah, ya kan? Jadi CO2 itu banyak di darah. Kalau hiperkapnia akibatnya pH-nya turun. Kalau pH-nya turun akibatnya merangsang kemoreseptor perifer dan sentral. Kalau seperti itu berarti bagaimana terjadi hiperventilasi? Pasti kamu semua ini sesak napas semua. Kalau tadi jawabannya Mas Fadil tadi berbeda. Jadi harusnya sama. Ini akan mencapai tingkat equilibrium yang sama. Sama nanti kalau ketika saya tanya tentang pompa jantung, atrium kanan dan atrium kiri memompanya bersama atau tidak? Seringnya menjawab atrium kanan dulu, baru nanti atrium kiri. Tidak seperti itu. Ya, atrium kanan dan atrium kiri itu akan memompa secara bersamaan, meskipun konduksinya adalah berbeda sepersekian detik. Ya, karena ada jalur internodal, ya, ini juga sama terjadi, ya, difusi antara oksigen dan CO2 itu juga simultan, ya, beriringan, terjadi berkebalikan. Nah, tetapi kemudian siapa yang menyebabkan ini tuh bisa menjadi bareng, padahal di sini tekanan parsialnya jauh berbeda. Kira-kira faktor apa? Ada yang tahu? Ya, responsi ditambah setengah. Tapi kalau sudah dilihat 100 nggak ditambah. Ada? Kalau tidak ada ditunjuk. Dimas. Ini yang
belakang berarti ya, grup belakang ini. Mas, gimana? Faktor apa, Mas? Mencapai equilibrium itu syaratnya harus apa? Terlarut. Kata kunci berarti faktor nih, grup ini ada yang tahu? Terlarut berarti harus terlarut kan? Berarti apa faktornya? PPT udah diberikan loh ya, dari kapan itu? Baca nggak? Hah? Viskositas? Bukan, kan nggak ada kaitannya. Afinitas beda. Nah sini, tengah. Solubilitas. Kelarutan toh. Nih. The pressure equilibrium is not the same as the concentration dissolved. Jadi kalau konsentrasi tadi ya tekanan ini. Kemudian ini. Pada keadaan dengan tekanan yang sama, maka oksigen ini akan terlarut hanya 0,15 milimol. Tekanan yang sama ya. Pada tekanan yang sama ini. Pada tekanan yang sama ini ya. Sedangkan pada tekanan yang sama, dia ini kelarutannya 3 milimol per liter. Berapa bedanya? Yang pakai kalkulator hitung 3 banding 0,15. Berapa bedanya? Berapa kalinya? 1 banding 20. Ya kan? Jadi kelarutan oksigen itu 1, kelarutan CO2 itu adalah 20. Kalau tadi tekanan parsialnya berbeda berapa? 1 banding 10. Itulah sebabnya. Itulah kenapa dengan perbedaan parsial, tekanan parsial yang jauh ya, tetapi bisa mencapai equilibrium yang sama karena solubilitas ya, atau kelarutannya itu juga berbeda antara CO2 itu 20 kali daripada oksigen. Mengapa harus seperti itu? Ya, kita harus melihat kepada range dari oksigen dan CO2. CO2 itu sifatnya bagaimana, oksigen itu sifatnya bagaimana. Nanti kita akan melihat juga pada kurva disosiasi Hb oksigen. Mengapa oksigen itu dipertahankan dengan adanya penurunan yang sangat besar itu dia belum mengakibatkan sesak nafas. Ya, karena apa? Toleransinya terhadap perubahan kadar oksigen itu sangat tinggi tubuh kita ini mengkompensasinya. Jadi tubuh kita itu punya range yang sangat luas terhadap oksigen. Berapa range tubuh kita bisa kompensasi? Mas? Kompensasi kalau konsentrasi oksigennya berapa? Bawah berapa? 60. Bawah 60. Bukan, itu kan untuk menstimulasi kemoreseptor. Ini range toleransi. Kita bisa hidup itu, masih bisa hidup kalau oksigen kita itu kadarnya berapa? Ada yang tahu? Wildan udah tadi ya. Satria kan? Dari depan. Mana Satria? Kenapa? Berapa range-nya? 19
95% itu kan tekanan parsial. Bukan, ini konsentrasi oksigennya milimeter Hg. Tekanan parsialnya berapa? Oksigen itu ada di dalam tubuh kita itu sehingga manusia itu masih bisa mengkompensasi. Belum dapat ya waktu di blok 1.1 ya. 10 sampai 1000. 10 itu masih bisa hidup. Bukan persentase saturasi loh ya ini. Ini adalah tekanan parsial oksigen ya. Sampai 10, hipoksia 10 itu manusia masih bisa kompensasi. Tidak mati karena letalnya itu kurang dari 10 dan lebih dari 1000. Kalaupun dia kelebihan oksigennya kan tadi normalnya 100, dia kan bisa punya kompensasi sampai 10 kali lipat ya. Oksigen yang banyak itu apakah tidak masalah? Masalah. Ada namanya hiperoksia, hiperbarik ya. Jadi kalau oksigen itu semakin tinggi, tekanannya juga semakin tinggi, dia akan merusak jaringan ya. Ada retinoblastoma ya, itu karena pemberian oksigen pada bayi baru lahir terjadi asfiksia, maka dia diberikan tekanan ventilasi positif kan. Nah itu kan menggunakan oksigen juga. Nah tekanan itu yang kemudian meningkatkan tekanan oksigen di dalam tubuhnya, dia akan membentuk jaringan baru. Nah biasanya itu mengakibatkan terjadinya tumor atau keganasan. Jadi oksigen yang banyak itu juga bukan homeostasis gitu ya. Tetapi manusia masih bisa mengkompensasi sampai 1000. Ya, artinya oksigen itu amat sangat diperlukan oleh tubuh kita dan dengan berbagai dinamikanya ya, manusia itu masih bisa bertahan hidup dengan 10 sampai 1000 gitu ya. Nah, tetapi kalau CO2 range-nya dia itu sangat sempit, hanya 5 sampai 80. Kurang dari 5 juga tidak bisa hidup, lebih dari 80 tidak bisa hidup. CO2 meskipun sampah tidak boleh nol ya. CO2 meskipun sampah di dalam darah kita tidak boleh nol karena dia sebagai buffer kimiawi, penyangga ya, jadi dia tidak boleh nol. Maka CO2 itu tetap dipertahankan dalam range yang normal berapa? 35 sampai 45 mm Hg. Kenapa kok CO2 itu harus terbatas di range yang kecil gitu ya? Karena dia yang pertama bersifat toksik ya, dia kan sampah. Jadi sampah harus tidak boleh banyak di dalam tubuh kita. Yang kedua sifatnya dia adalah asam, dia komponen dari asam. Kalau dia terlalu banyak di dalam tubuh kita, maka dia akan mengakibatkan asidosis. Ya, jadi dia harus direstrik sedemikian rupa, tetapi difusinya tidak boleh terlambat dibandingkan oksigen. Bayangkan oksigen sudah masuk banyak, CO2-nya tertahan. Jadi terjadi apa? Hiperkapnia. Maka ya, sang pencipta ini sudah menciptakan dengan sedemikian rapi, tidak ada yang salah ya, tidak ada yang salah. Ketika tekanan oksigennya itu rendah, maka atau perbedaan parsialnya itu rendah, maka solubilitasnya tinggi. Luar biasa kan begitu. Maka dia tercapai equilibrium yang di waktu yang sama. Hanya kurang dari 1 detik ya kalau di sini. Ini kalau nilainya ya tercapai dalam mana tadi? Tercapai dalam 1. Nah ini sampai ini ya tercapai hanya dalam 1 detik equilibrium, kecepatannya sama. Ya. Faktor difusi yang lain selain tekanan parsial dan solubilitas siapa? Ini karena kemarin hari Kartini, jadi ini peran partisipasi laki-laki dulu ya. Mas Dimas, mas semua saya minta. Ada Mas Dimas? Ya, tadi udah ya. Oh iya.
Bawasin atas ini. Muhammad Adlan. Ada? Nggak ada? Bagaimana? Ini ada presensinya. Nabil ada? Ada. Pasya, Pasya perempuan. Jafar Fadil. Nah, ada Jafar Fadil. Oh, udah tadi ya? Belum. Oh, belum. Yang mas ini yang udah ya. Faktor apa lagi yang mempengaruhi kecepatan difusi? Oh, tadi udah barangnya ya, barangnya yang mau terdifusi, ya kan? Gasnya, kelarutannya, ya tekanan parsialnya. Sekarang jalannya, mana tadi jalannya? Saya ibaratkan itu biar kita tidak lupa seumur hidup ya. Jalannya ini berarti perantaranya. Nah, udah tak kasih clue, kata kunci. Apa berarti itu? Membrannya jalan. Membrannya apa saja yang mempengaruhi? Radiusnya, diameternya, terus ketebalan. Luasnya, ketebalannya, terus udah. Mungkin itu yang dulu. Ya. Kalau terlalu luas, kecepatannya meningkat atau menurun? Jika semakin luas maka kecepatannya menurun. Semakin luas kecepatannya menurun? Semakin meningkat. Semakin meningkat. Kalau ketebalan semakin tebal? Nah, itu semakin tebal semakin menurun. Ya, sulit ya untuk difusi. Ya, terima kasih. Contoh penyakitnya sudah tahu ya kemarin. Kalau semakin menebal, contohnya pada apa? Fibrosis paru, pneumonia, TB paru. Jaringannya kan diganti dengan jaringan parut ya, fibrotik. Jadi dia menebal. Kalau luas tadi ya, kalau luasnya berkurang terjadi pada apa? Kemarin yang pertama emfisema, bronkiektasis ya. Dia kan strukturnya lepas-lepas gitu ya, harusnya kalau kita potong melintang itu 100 meter persegi, dia menjadi berkurang separuhnya, jadi cuma 50 meter persegi ya, pasti dia berkurang. Nah, jadi soalnya nanti seperti itu ya, bukan kemudian luasnya berkurang, difusinya berkurang, itu tidak, tapi saya langsung ke korelasi klinis. Jika datang kepada Anda pasien dengan begini begitu, maka akan terjadi ya, penurunan luas permukaan. Jadi penurunan difusi karena apa? Ya, seperti itu. Terus apa lagi? Ibrahim ini laki-laki ya? Ibrahim Akila, ya? Ya, apalagi Mas? Di jalannya. Yang belakang-belakang kemarin ke depan-depan. Udah baca PPT belum? Nah, belum kok, mau kuliah. Apa? Nah ya, selain kan membrannya tadi, jaraknya, luasnya, terus tahu? Pak, yang lain ada yang tahu? Jarak, ya. Mas Ubid mau menjawab? Konsentrasi gradien. Konsentrasi gradien. Apa itu maksudnya? Saya baca deh. Baca boleh. Baca nggak apa-apa. Itu gimana keterangannya? Difusi
concentration rate is proportional to concentration rate D. Ya, itu sama dengan perbedaan tekanan parsial, Mas Mufid ya. Kalau terjadi perbedaan tekanan parsial, berarti di situ terjadi perbedaan konsentrasi gas di dalam suatu lautan, gitu ya. Lautan itu kan fluida gas ataupun cairan, ya. Terus masih ada lagi apa? Ini tadi sudah menjawab, ya, Mas. Jarak, ya, jarak difusi. Seharusnya alveoler dengan kapiler itu kan menjadi satu, ya, jadi tidak ada jarak. Nah, tetapi pada keadaan udem paru misalnya ada cairan interstisial di antara alveolar dan juga kapiler, maka dia mau meningkatkan jaraknya. Kemarin kan sudah toh. Nah, jadi nanti pertanyaannya, pada keadaan udem paru akan terjadi gangguan pernapasan pada level apa? Yang pertama, ventilasi. Kenapa ventilasi? Karena dia sulit untuk mengembang. Ya, karena kan dia tidak bisa mengembang karena adanya cairan. Ya, yang kedua karena difusinya melambat. Ya, karena jaraknya antara alveolar dengan kapiler itu meningkat atau menjadi lebih luas, ya, jaraknya. Begitu ya. Contoh soal sudah saya sampaikan. Nah, kalau ada yang remedio, kebangetan gitu ya, karena apa? Soalnya sudah disampaikan. Itu kalau yang visio ya. Kalau yang lainnya, saya kira nggak banyak berbeda ya. Anatomi coba apa yang beda? Dari tahun ke tahun ada yang beda anatomi? Nggak ada loh. Histologi, ya begitu-begitu saja kan soalnya. Biokimia, ya begitu-begitu saja kan soalnya. Yang berubah fisiologi, pasti berubah soalnya. Jadi, jangan mengharapkan Anda baca soal banyak. Sekarang apalagi satu lagi ya, alif. Ada alif ya. Apalagi Mas Alif selain jarak? Baru difusi loh ya. Nah, itu ada toh di buku, di PPT. Iya, daripada kelamaan ya, saya sampaikan temperatur ya, suhu. Karena waktunya saya lihat sebentar, tapi sudah asal ya, kita kalau bisa menyelesaikan sebelum sampai. Ya kalau sebelum asar nggak nyanda ya, supaya nanti kita nggak telat banget sholatnya ya. Ya, kalau mau sholat dulu ya nggak apa-apa. Siapa yang mau sholat silakan boleh keluar. Ya, itu kalau saya nggak masalah. Nah, temperatur ini bagaimana kaitannya dengan difusi? Kecepatan difusi bagaimana? Dia akan mempengaruhi pergerakan molekul. Ya, jadi kalau dia itu semakin suhunya tinggi, maka terjadi peningkatan kecepatan pergerakan molekul. Ya, sehingga dia akan meningkatkan kecepatan difusi. Misalnya pada keadaan demam, ya, demam itu akan membutuhkan oksigen yang lebih banyak, ya kan? Maka dia akan terjadi peningkatan difusi karena juga ada pergerakan molekul yang meningkat tadi, molekul oksigen dan CO2. Sampai di sini berarti sudah 7 ya. Tadi sudah 7 yang disampaikan yang terkait dengan kecepatan difusi. Rumusnya baca di Constanzo. Baca di Constanzo, berapa konstanta untuk perbedaan tekanan gas, berapa konstanta untuk solubilitas, berapa konstanta untuk membran dan lain sebagainya, itu ada rumusnya. Sehingga memang perbedaan yang paling besar yang mengakibatkan perbedaan difusi itu lebih kepada perbedaan tekanan dan juga solubilitas. Ya, jadi yang lain-lain itu faktornya terjadi perbedaan karena kalau memang terjadi sesuatu yang bersifat patologis. Ya. Ada pertanyaan sampai di sini atau
Mungkin baca yang lain yang tidak sesuai dengan apa yang saya sampaikan, boleh disampaikan? Tidak ada. Saya lanjutkan. Sudah. Ini tipe-tipe hipoksia ya. Jadi hipoksia itu berbeda-beda tergantung dari level hipoksianya ya. Jadi hipoksia itu bukan penyakit, tetapi dia adalah suatu gejala dari adanya penurunan tekanan parsial oksigen sampai kepada distribusinya ya. Jadi kalau Anda mau menyebut hipoksia, ini bisa terjadi di darah. Kalau di darah kemarin bisa disebut juga sebagai hipoksemia, tapi ini kalau hipoksik ya berarti ini memang adanya penurunan tekanan oksigen dari awal ya, bukan karena masalah adanya distribusi atau adanya kelainan pada paru misalnya HL gitu ya. Ada beberapa contoh. Anemia itu kalau transportasinya yang mengalami hambatan, iskemia kalau aliran darahnya, histotoksik kalau ada penggunaan oksigen yang tergantikan oleh yang lain. Misalnya ini CO ya, cyanid itu kan karbon monoksida atau cyanida, itu dia akan berkompetisi dengan oksigen untuk menempati tempat hem ya di hemoglobin. Jadi nanti cyanida atau karbon monoksida itu menempati tempatnya oksigen binding dengan hemoglobin, itu mengakibatkan histotoksik hipoksia. Ini istilah-istilah klinis ya, karena saya harus mengaitkan dengan korelasi klinis supaya nanti Anda tidak lupa ketika mendapatkan istilah ini di klinis. Siap masuk ke transport? Siap ya, sekarang mbak-mbak ya. Ya. Oksigen itu bisa ditransport atau bisa masuk ke dalam jaringan itu kalau dia bagaimana, artinya oksigen itu ya apakah lepas sendiri atau dia harus menumpang dari depan ya. Salsabila setia ada? Ada. Razani Nida ada? Razani ada? Ada ya. Tadi oksigen itu bisa sampai ke jaringan kalau dia di sirkulasi ada syarat apa atau bagaimana? Kalau dia udah kan sudah ada tuh punya oksigen, punya hemoglobin terikat ya, dia menumpang oleh hemoglobin. Kalau dia sendirian bisa apa tidak? Tidak terikat oleh hemoglobin, tidak bisa sampai jaringan. Tidak bisa. Tidak bisa. Setuju Mbak dekatnya? Setuju. Setuju. Kalau saya tanya lipatan mesti belum betul. Setuju enggak? Ini nanti kaitannya dengan saturasi ya, saturasi oksigen. Kenapa saya bertanya? Pasti ada maksudnya. Apa? Setuju nggak Mbak? Tidak setuju gitu mesti jawabnya. Nah, kenapa? Ada yang tahu di grup ini? Belum. Ada yang tahu? Tidak ada. Ini loh, agar ini loh. Ini masuk ke jaringan nggak? Masuk. Ini juga masuk ke jaringan. Kenapa kok HB itu harus terikat oksigen? Kenapa? Ini sama seperti Anda oksigen.
kelas ini jaringan, rumah Anda di sana, Palu. Anda mau masuk ke kelas ini, Anda jalan kaki. Kira-kira Anda terlambat nggak sampai di sini? Dibandingkan yang naik kendaraan, mobil, motor, dan lain sebagainya. Lebih lama siapa? Lebih lama yang jalan kaki. Nah, itu ibaratnya yang terdisosiasi di dalam plasma itu yang jalan kaki. Sedangkan yang naik hemoglobin itu yang naik mobil atau motor. Kenapa saya ibaratkan begitu? Ada maksudnya. Ya. Orang mau naik mobil ada prasyaratnya. Apa? Ya, bukan. Ya punya mobil toh. Lah nggak punya mobil apa bisa naik mobil? Tidak bisa. Orang mau naik mobil, orangnya ada apa enggak? Ada. Orangnya harus ada. Ya kan? Berarti apa? Tekanan parsial oksigen harus sudah mencapai equilibrium. Itu syarat pertama. Paham maksudnya? Tekanan oksigen mencapai equilibrium jika berapa di arteri? 100 mm lagi. Kan tadi dari 100 menjadi dari 100 ke 40 kan harus menjadi 100 untuk mencapai equilibrium. Syarat pertama. Syarat kedua, mobilnya ada, jadi HB-nya harus ada, cukup. Berarti pada anemia dia tidak bisa. Ya, meskipun oksigennya banyak, tekanan parsial oksigennya 100, tapi mobilnya nggak ada, mau numpang siapa? Nggak ada, nggak bisa. Selanjutnya, akses. Mau masuk ke dalam mobil lewat pintu atau tidak? Kan Anda nggak bisa nembus langsung gitu toh? Berarti pintunya itu adalah ikatan afinitas HB oksigen. Itu dipengaruhi oleh siapa? PR, cari ya. Ikatan HB oksigen nanti ada dua efek terkait dengan afinitas HB oksigen. Itu adalah efek Bohr dan efek Haldane. BOHR dan HALDANE. Itu terkait dengan afinitas HB oksigen dan juga disosiasi HB oksigen. Ngerti ya, afinitas itu dia bisa terikat, disosiasi dia harus terlepas. Kenapa dia harus terlepas? Nah, ibaratnya gini, kan tadi Anda dari rumah naik mobil kan, udah duduk, naik sampai ke sini. Jaringannya itu kelas masalahnya, bukan tempat parkir. Ya. Nah sekarang kalau Anda mau masuk kelas, Anda saat mobil-mobilnya gitu masuk kelas, tidak. Ya, berarti Anda harus dilepaskan dulu dari mobil, Anda masuk ke dalam kelas. Gimana? Lanjut apa dengarkan dulu? Cobain dulu ya, biar saya nggak mundur-mundur.
mempengaruhi ikatan Hb oksigen itu nanti ada di efek put dan efek kalian ya. Kemudian yang berikutnya, mobil itu punya tempat duduk ya. Ya, tempat duduk ya. Anda kalau di mobil kan nggak mungkin duduk di pintu terus bisa jalan dengan mobil kan enggak. Nah, tempat duduk itu adalah kedudukan dari hem ini ya, yang berada pada cekungan dari globin. Ini lipatannya tertentu ya. Hb adult terdiri dari alfa 1, alfa 2, beta 1, beta 2C. Ya. Kalau Hb bukan Hb adult, misalnya pada thalassemia beta, maka alfa beta C ini akan diganti dengan yang lain. Nah, bisa delta, bisa gamma dan lain sebagainya. Kalau ini diganti, tempat kedudukannya ini berubah sehingga hemnya meskipun ada 4, dia tidak bisa menangkap oksigen. Ya. Jadi mengapa pada orang-orang thalassemia itu juga terjadi hipoksia? Karena dia itu tidak bisa menangkap oksigen meskipun hemnya penuh. Ya. Nah, ini terjadinya karena apa toh? Kok melipat-melipat gini karena apa ini? Masih ingat nggak? Protein itu bisa fungsional kalau dia punya struktur tersier atau quaterner ya. Hemoglobin ini strukturnya apa? Quaterner ya. Jadi dia kalau misalnya hanya lurus saja itu struktur yang primer, dia tidak bisa punya fungsi. Maka dia akan diteruskan menjadi struktur sekunder alpha heli beta sheet. Kemudian dia akan menjadi struktur 3 dimensi dan struktur terakhir yang mempunyai fungsional. Nah, karena apa ini akan menjadi tempat kedudukan hem, porfirin dan lain sebagainya ini ya, tempat hem. Nah, oksigen itu akan terikatnya itu di sini, bukan di globin. Nah, nanti CO2 itu terikatnya di globin, di gugus sistein. Maka oksigen dengan CO2 itu tidak berkompetisi. Paham ya? Jadi oksigen dengan CO2 itu tidak berkompetisi. Masing-masing punya ikatan yang berbeda. Tetapi CO, karbon monoksida dan sianida itu ikatannya sama dengan oksigen. Nih ya, ikatannya sama sehingga dia berkompetisi menggeser oksigen dan ikatannya lebih kuat ya, menggeser oksigen. Jadi kalau terjadi keracunan karbon monoksida atau sianida, kasusnya seperti yang kopi ya, maka dia akan bisa menempati hem di sini sehingga oksigennya ada, tempat kedudukannya ada, hemnya ada, tapi tergantikan oleh sianida atau karbon monoksida, maka tetap oksigennya tidak bisa tertransport. Ya. Itu yang kedua tentang tempat kedudukan. Ya. Kemudian yang ketiga ini adalah jumlah tempat duduknya. Misalnya mobil itu kapasitasnya 4 ya, ini tak samakan sama hem saja, sama hemoglobin. Terus Anda berempat nih, buru-buru semua, ya. Tempat duduknya 2 rusak nih, nggak ada. Terus tinggal 2. Maka yang 4 itu akan terangkut hanya 2, ya. Yang 4 tidak terangkut. Berarti Hb yang oksigen yang terikat Hb jumlahnya hanya 2, artinya 50%. Berarti saturasi Hb oksigen, saturasi oksigen itu berarti oksigen yang terikat Hb, itu namanya saturasi oksigen. Kenapa? Karena oksigen tidak mudah terlarut dalam
Oksigen itu kan terlarut dalam lemak, sehingga dia harus terikat oleh Hb supaya mencapai equilibrium itu cepat dan kemudian tertransport juga dengan cepat. Nah, kalau pada keadaan anemia defisiensi besi, pembentukan Hem ini berkurang, ya, karena Fe-nya kan sedikit, maka dia yang terbentuk hanya 2 dari seluruh hemoglobin. Kalau hemoglobin 1 ini hanya 2, semuanya seperti itu, maka saturasinya akan turun drastis menjadi 50%-nya saja. Kalau seperti itu, anemia defisiensi besi yang berat, apakah bisa terjadi sesak nafas? Sangat bisa terjadi. Bukan karena faktor ventilasi, bukan karena faktor difusi, bukan karena faktor tekanan parsial oksigen, tetapi dia faktornya adalah karena sedikitnya Hem group, tempat afinitas Hb oksigen. Ya, Anda sudah mulai menghubungkan antara hematologi dengan respirasi. Tuh. Sekarang ini sudah ya. Afinitas Hb oksigen dipengaruhi oleh yang pertama tekanan parsial oksigen yang mencapai equilibrium. Yang kedua adalah aksesnya ya, tadi dengan efek Haldan dan efek Bohr, kapan dia bisa mengikat Hb, kapan tidak, mengikat oksigen dan kapan tidak atau melepas. Kemudian yang ketiga tempat kedudukan, yang keempat adalah jumlah dari Hem group, tempat afinitasnya. Sampai di sini jelas? Jelas ya. Jadi kalau di SMA mungkin ditransport oleh Hb, selesai gitu ya. Nah kalau ini kita tidak bisa sampai di situ karena kelainan itu sangat kecil-kecil ya. Kelainannya ini berarti treatmentnya ini, kelainannya itu berarti treatmentnya berbeda lagi ya. Sekarang kita akan masuk ke kurva disosiasi Hb oksigen. Ini penting. Kurva ini menjadi salah satu tanda atau vital sign ya di dalam suatu pemeriksaan tanda vital ya. Itu adalah yang utama pada saat keadaan gangguan respirasi ya. Jadi di sini tekanan atau saturasi, ini saturasi oksigen ya, itu tidak mungkin 100%. Ya. Kenapa? Kenapa saturasi oksigen tidak mungkin 100%? Kan tadi kaidahnya oksigen yang terikat Hb itu namanya saturasi oksigen. Berarti kenapa tidak bisa 9 sampai 100%? Karena yang terikat Hb hanya 98,5 sampai 99%. Yang 1,5 sampai 1% sampai 1,5% terlarut dalam plasma. Ya. Jadi Anda pakai pulse metri pernah ya? Pakai pulse oximetry, Anda cek di situ saturasinya kan tidak lebih dari 90, tidak lebih dari 99, tidak mencapai 100. Sekarang Anda lihat kurvanya. Kurvanya ini bentuknya apa? Iya, bentuknya apa? S. S itu slope ya. Tidak ini apa namanya? Linear. Kalau linear ya. Berarti kalau turun 10 di sini juga turun 10. Turun 5 di sini turun 5. Begitu kan ya? Tetapi oksigen tidak seperti itu. Itu kuasanya yang menciptakan. Ya, oksigen itu tidak lateral begitu. Turun 10 ya ini turun 10, tidak. Tenang saja. Ini sudah diatur sedemikian rupa. Kalau dia turunnya tidak sampai angka 60, lihat, maka dia itu turunnya sangat smooth ya. Dia santai turunnya ya.
tidak turun dengan drastis. Artinya apa? Toleransi tubuh kita itu tinggi sekali terhadap hipoksia sebetulnya. Ya, dengan kondisi 100 mm Hg dibandingkan 80 mm Hg itu sudah turun 20. Tetapi lihat saturasinya di sini masih di atas 95%. Artinya pada saat saturasi 95% ini apakah terjadi sesak nafas? Tidak. Tidak terjadi. Tetapi apakah sudah terjadi penurunan tekanan parsial oksigen? Sudah terjadi. Artinya Anda tidak menganggap itu suatu keadaan yang ringan. Artinya tidak ada masalah. Pada saat pandemi COVID, Anda mungkin belum masuk di sini ya. Nah, itu banyak orang tidak mengetahui slope ini. Dianggap kurvanya ya begini, ya. Meskipun itu tenaga kesehatan. Nah, sehingga ketika di saturasi 95, maka dia masih santai saja. Tidak apa-apa ini, tidak sesak nafas. Dan dibiarkan, artinya ya dirawat, tidak dalam kondisi dia emergency gitu ya. Maka kemudian beberapa hari kemudian dia akan di angka 93 atau 94. Nah, ini padahal sudah di sini ya 80, dia sudah turun lebih banyak lagi tekanan parsial oksigennya. Nah, kemudian nanti ketika di angka 70, angka 60, nah dia di sini sudah mulai sesak nafas. Kenapa batasannya 60? Menstimulasi kemoreseptor karena di sini saturasinya sudah turun drastis, di sini slope turun ke bawah. Ya. Jadi inilah yang menyebabkan mengapa angka 60 ini menjadi batasan stimulasi kemoreseptor untuk mengaktifasi hiperventilasi. Ya. Ini yang perlu kita lihat. Dan di angka 90 ini kadang-kadang juga dia masih belum mengalami sesak nafas, baru nanti mulai dia turun di angka 85 dan lain sebagainya, dia sudah tidak bisa bernafas spontan. Akhirnya ICU penuh, tidak bisa menampung lagi, akhirnya tidak terselamatkan. Banyak yang meninggal itu bukan karena memang sudah parah atau sudah prosesnya advance atau lanjut, tetapi memang karena ketidakhati-hatian dari awal ya, karena dia sebetulnya saturasinya sudah berat tapi dia belum menunjukkan gejala ya, jadi atau juga mungkin kurang edukasi sehingga masyarakat tidak segera ke rumah sakit, dianggapnya tidak ada masalah. Kalau dulu kan saturasi oksigen wajib harus ada di rumah, setiap orang ya, setiap keluarga itu harus ada alat mengukur saturasi oksigen. Jadi ketika nanti di bawah 95 itu sudah di boarding untuk masuk ke rumah sakit atau ke pelayanan kesehatan terdekat, begitu ya. Karena memang ini ada kaitannya dengan kurva ini. Begitu. Dan pada keadaan ini ketika sudah turun sampai angka 40 mm/Hg, di sini sudah terjadi resting cell. Artinya sel sudah diam saja, nggak bisa metabolisme, berarti sudah tidak bisa kompensasi. Meskipun kompensasi tadi bisa sampai 10 ya, tetapi dalam keadaan saturasi oksigen seperti ini, dia kalau semua sel seperti ini maka keadaannya tidak bisa terkompensasi. Selanjutnya ini ya, kurva disosiasi HB oksigen ini juga sering keluar di ujian ya. Tidak usah khawatir, ini mudah saja sebetulnya. Jadi di sini kurvanya di tengah itu kalau normal ya, pada pH normal. pH normal itu berapa? 7,35 sampai 7,45 ya. Ketika dia bergeser ke kanan, namanya left shift to the right atau shift to the left. Bergeser ke kanan kalau pH-nya menurun, bergeser ke kiri kalau pH-nya meningkat.
enggak ya. Bergeser ke kanan itu berarti banyak oksigen yang dilepas ke jaringan. Kalau bergeser ke kiri berarti banyak oksigen yang diikat oleh oleh HB, banyak oksigen yang terbanding, ya, tidak dilepas ke jaringan. Ya. Jadi dia semakin meningkatkan ini saturasi kan berarti terikat HB. Nah kalau dia itu bergeser ke kiri kan berarti ini turun, berarti semakin banyak yang dilepas ke jaringan. Mengapa pada pH asam itu banyak dilepas ke jaringan? Karena dia apa? Nah, kaitannya nanti dengan sini ya, dengan peningkatan CO2. Ini terjadinya pada exercise ya tadi ya. Nah, misalnya pada exercise ini ya, pada olahraga yang mengakibatkan peningkatan penurunan pH ini siapa pada saat olahraga? Siapa? Asam laktat? Bukan ya. Siapa? Ya, CO2 dulu ya. Jadi asal mulanya ini terjadi karena peningkatan CO2 yang tadinya 40 menjadi 80. Dia akan bergeser ke kiri. Kenapa bergeser ke kiri? Ya, dia harus bergeser ke kiri sehingga oksigen itu makin banyak yang masuk ke dalam sel, kan begitu. Bergeser ke kiri, bergeser ke kanan maksudnya. CO2 ini akan meningkatkan, menurunkan pH atau asidosis. Ya, ini juga bergeser ke kanan. Ya. Olahraga itu juga meningkatkan suhu, ya, karena dia ada termogenesis, kan, berarti dia juga bergeser ke kanan, ya. Jadi kemudian juga olahraga meningkat metabolismenya ya. Ketika meningkat metabolismenya maka enzim ini banyak juga yang terbentuk. Jadi dia akan bergeser ke kanan. Bergeser ke kanan itu maksudnya tubuh itu banyak membutuhkan oksigen untuk melakukan metabolisme, ya. Metabolisme kan juga meningkatkan 2,3 dPK, meningkatkan CO2 dan begitu seterusnya. Nah, jadi mudah ya, kenapa bergeser ke kanan itu apa saja itu sinkron, ke atas itu dirunut sinkron. Kemudian kalau bergeser ke kiri itu juga sinkron. Di sini kalau terjadi pH meningkat, kemudian suhunya menurun, kemudian CO2 menurun, dan tidak ada metabolisme. Ya. Kalau di sini nanti terkait dengan struktur HB tadi ya, kalau strukturnya dia itu HB fetus, dia akan meningkat afinitas HB oksigen sehingga dia bergesernya ke kiri. Ya, kalau HB maternal dia normal seperti ini. HB fetus itu kalau dipertahankan pada saat dia sudah lahir ya. Kalau sudah lahir berarti dia ada masalah dalam disosiasi HB oksigen ke jaringan. Ini ringkasannya ya. Kayaknya udah banyak yang ngantuk ini ya. Nah, padahal masih ada lagi ya yang terkait dengan ini. Kalau CO2 ya lebih banyak kaitannya dengan fungsinya dalam buffer kimiawi ya. Jadi transport CO2 itu karena dia sudah diatur sedemikian rupa ringnya, kemudian solubilitasnya tadi tinggi, maka dia tidak perlu kecepatan seperti oksigen tadi, dia harus diangkut oleh kendaraan. Tapi CO2 itu lebih banyak membentuk suatu buffer kimiawi ion bikarbonat. Ya, jadi dia sifatnya itu adalah penyangga ya, untuk mempertahankan pH. Jadi bukan untuk ditransport, untuk disampaikan ke siapa, kan tidak. Ya hanya mau dibuang, tapi juga dia berfungsi sebagai buffer kimiawi.
tetapi sebagiannya dia juga terikat oleh Hb. Ini yang menjadi alasan nanti mengapa hemoglobin bisa terikat oleh ion H+, dan nanti dia akan bisa membentuk HbCO2 dan CO2-nya ini bisa terlepas dari Hb keluar sampai ke paru. Ya, jadi HbCO2 itu punya afinitas juga ya. HbCO2 punya afinitas. Hb juga harus CO2 juga harus terlepas dari Hb. Dalam kondisi apa? Dalam kondisi ini ya. Saya cepatkan saja. Dalam kondisi Hb itu tidak asam. Nah, dalam kondisi Hb tidak asam, maka dia bisa melepas CO2. Dalam kondisi dia asam, maka CO2 akan terikat dengan Hb dan bisa melepas oksigen. Itu efek Haldane dan efek Bohr. Yang di sini efek Haldane, yang di sini efek Bohr, atau sebaliknya nanti Anda periksa. Ya, jadi oksigen itu bisa keluar dari sini, itu peran CO2 itu juga ada. Mengapa kok CO2 itu juga harus terikat di Hb? Itu karena ada fungsinya terkait dengan disosiasi Hb oksigen di jaringan. Ya, paham enggak ini? Agak cepet ya. Jadi CO2 itu akan di jaringan masuk ke kapiler kan? Dia terikat Hb, ya kan? CO2 dengan Hb terikat. Nah, HbCO2 ini kan 23% ya. Tetapi dia di Hb itu akan berikatan dulu dengan air, ya. Dengan karbonik anhidrasa dia menjadi H2CO3. H2CO3 tidak stabil, terurai menjadi HCO3- dan H+. Nah, H+ ini menjadi Hb H+. Jadi Hb yang asam. Hb yang asam ini membantu oksigen untuk mudah dilepas ke jaringan. Sedangkan di sini di paru ya, kapiler paru, dan HCO3 tadi keluar dulu ini untuk apa? Kok dia harus keluar dari red plasma, red blood cell sebagai buffer. Kalau dia keluar, nggak boleh keluar sendirian, harus ada yang ganti. Ini namanya chloride shift, ya. Dia diganti oleh ion yang negatif juga, ion muatan negatif ya. HCO3 ini menstabilkan buffer, sebagai buffer kimiawi ya, pH darah. Nah, tetapi di paru dia akan terikat dengan ion H+ yang berasal dari Hb ini, ya. Maka H+ bergabung dengan HCO3 menjadi H2CO3, ion atau hemoglobinnya menjadi terbebas dari ion H+, sehingga dia bisa terdisosiasi HbCO2 menjadi Hb dan CO2, sehingga CO2 bisa dilepaskan dari Hb menuju ke paru. Itu ada sejarahnya ya, artinya ada prosesnya, tidak tiba-tiba Hb mengeluarkan CO2 begitu saja. Ya, itu kaitannya dengan Hb dan CO2. Ini sudah ya. Nah, sekarang untuk kontrol pernafasan pas nanti 15.30. Kita harus tahu kontrol pernafasan itu siapa stimulatornya, siapa penerima rangsangnya, pada saat kapan dia menerima rangsang itu, siapa aferennya, siapa pengolah datanya, siapa efrennya, dan siapa efektornya. Nah, dan harus tahu. Kalau peningkatan CO2 berarti kemoreseptornya siapa? Peningkatan CO2. Peningkatan CO2 kemoreseptor periferi. Ya. Aferennya naik ke pusat pernapasan ya, di pons. Pons atau di medula oblongata. Kemoreseptor periferi, medula oblongata, di dorsal dan ventral. Kemudian dia akan memberikan sinyal ke siapa? Saraf efrennya. Siapa dia? Somatic motor neuron ya, di nervus phrenicus ya kalau di sini. Kemudian efektornya siapa?
otot pernafasan. Ingat, bukan paru efektornya. Siapa yang menyebabkan ventilasi? Efektornya siapa? Paru. Tidak, paru itu nanti kalau G-reseptor, ya. Tapi kalau ini adalah kemoreseptor karena peningkatan CO2, maka efektornya adalah otot pernafasan. Ya, otot pernafasan itu akan terjadi kontraksi dan relaksasi yang meningkatkan hiperventilasi. Ya, itu yang harus kita lihat ya. Karena apa? Kalau sudah sampai sini tapi ternyata dia di sini terjadi paralisis, misalnya pada Guillain-Barré syndrome, ya tetap saja dia tidak bisa hiperventilasi meskipun sudah terjadi proses dari afren sampai efren. Terus tadi ini ya, kalau ini secara molekulernya, nah ini CO2 tadi, nah ini rangkumannya, stimulasinya ya. Kalau CO2 itu perifер, tapi kalau CO2 in cerebro spinal fluid, ya kalau dia ada di dalam di pusat pernafasan, ada di otak, maka dia akan terurai menjadi CO2+H2O menjadi H++HCO3. Nah, ini yang mengakibatkan peningkatan ion H. Ini baru stimulasi ke sentral. Ya, yang sentral ini karena menjadi ion H, bukan karena hiperkapnia. Ya. Kemudian yang perifer ini juga meningkat terstimulasi ketika tekanan oksigen ini kurang dari 60. Alasannya sudah tahu ya, kenapa kurang dari 60, bukan kurang dari 80 atau kurang dari 90. Nah, ini feedback negatif kalau sudah terjadi perbaikan. Ya, saya kira itu ya, itu sudah habis. Nah, ini beberapa kontrol pernafasan. Kalau yang normal ya hanya di sini ya, medullary respiratory tadi. Nah, apneustic, pneumotaxis, cerebral cortex ini nanti kaitannya dengan breathing pattern, ya, pola bernafas, ya, ada yang dalam, dangkal dan sebagainya. Kemudian ada other controls tadi ya, kalau kembang kempisnya paru ini berarti terkaitnya nanti dengan G-reseptor, ya. Jadi bukan jadi kalau G-reseptor itu berarti efektornya adalah paru-paru. Nah, tapi kalau tadi yang oksigen CO2 itu efektornya adalah, atau kemoreseptor efektornya adalah di ya, referensinya masih sama. Constanzo itu banyak soalnya. Anda boleh belajar soal dari sana karena saya seringnya mengambil soal dari sana. Silverton, yang lain yang boleh dibaca boleh tidak. Ada pertanyaan? Tidak ada? Tidak ada. Saya umumkan sekalian responsi diundur tanggal 6 Mei. Waalaikumsalam.